Mirsa, pabrik bak mandi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Pabrik milik PT Apaiser di Kecamatan Winongan, Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Kobaran api meluluhlantakkan produk bak mandi impor. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti triplek, fiber, dan thinner membuat kobaran api cepat membesar. Sejumlah orang yang berada di lokasi kejadian hanya bisa pasrah atas kebakaran ini karena api cepat menghanguskan isi dalam pabrik. Titik api berawal dari gudang tengah perusahaan yang kosong, langsung menjalar ke material lainnya. Saya datang sini sudah besar memang. Tadi pegawai saya kan ngelihat itu memang udah kayak nyala-nyala bara gitu loh. Terus kan karena itu juga ditutup tadi, kita itu nggak ngerti gimana awalnya. Karena kan tadi tutupan loh. Kebakaran mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pabrik ini sudah 3 tahun tutup dan tidak berproduksi. Jadi untuk dugaan sementara masalah api kita masih melakukan penyelidikan. Jadi untuk korban jiwa tidak ada. Api baru dapat dipadamkan setelah didatangkan mobil pemadam kebakaran dari Pemkot dan Pemkab Pasuruan. Beruntung dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews TV melaporkan. Pemirsa, 2 kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol dalam kota dini hari tadi. Petugas mengevakuasi seorang pengemudi yang terluka karena terjepit di dalam mobilnya. Kecelakaan tunggal dialami mobil dengan plat nomor BG1602BF di ruas tol dalam kota Tomang arah Pluit pada dini hari tadi. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan, namun diduga pengemudi mobil mengantuk. Pengemudi mobil mengalami luka berat karena terjepit di dalam mobil. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan dini hari tadi juga terjadi di tol dalam kota Cawang arah Pancoran. Mobil bak dengan plat nomor F8311K ringsek usai menabrak truk muatan galon air mineral yang mengalami pecah ban. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kasus kecelakaan terjadi di ruas tol dalam kota masih ditangani Direktorat Laka Lantas Polda Metro Jaya. Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian khusus pada pesepeda. Agar penggemar olahraga roda 2 tersebut aman dan nyaman, Gubernur Anies Baswedan berjanji akan terus menambah jalur sepeda di ibu kota. Olahraga sepeda makin hari makin digemari warga ibu kota. Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para penggemarnya, Gubernur DKI Jakarta berjanji akan terus menambah jalur sepeda di ibu kota. Pembangunan jalur sepeda diharapkan tidak hanya sekedar untuk olahraga semata, tetapi juga bisa menjadi moda transportasi. Menurut Anies Baswedan, idealnya Jakarta memiliki jalur sepeda sepanjang 500 km. Bersepeda sebagai kegiatan sport sudah berjalan cukup lama. Tapi sebagai kegiatan transport ini harus dikampanyekan. Bahwa bersepeda adalah sesuatu yang ringan, rileks, mudah. Insya Allah di akhir tahun akan ada tambahan 101 km. Jadi insya Allah total di akhir tahun kita punya lebih dari 170 km jalur sepeda. Pengguna sepeda ibu kota marak terlebih sejak pandemi COVID-19 melanda. Setiap pagi atau akhir pekan, pesepeda memenuhi jalanan ibu kota. Di tengah keterbatasan luas jalan raya, para pesepeda berebut lajur dengan pengendara motor dan mobil hingga terkadang menimbulkan perselisihan antara pengguna jalan. Karena itulah, selain membangun jalur, warga juga harus memahami etika bersepeda ataupun berkendaraan di jalan raya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Iya, ini etika bersepeda ini menjadi sorotan beberapa minggu terakhir ya, Lisa, betul. karena ada beberapa peleton road bike yang ternyata berada di tengah dan ini juga mengganggu pengguna jalan yang lain. Tapi beberapa pengamat lalu lintas juga ini sempat menyampaikan kalau misalkan jalur sepeda yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sebenarnya khusus untuk sepeda transportasi pada umumnya dan oke. sepeda santai pada saat Iya. weekend, bukan untuk road sport bike. gitu ya. Untuk sport, untuk road bike. Kalau misalkan untuk road bike disarankan ke velodrome seperti itu. Iya. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini Polda Metro Jaya akan mengawasi pesepeda yang melintas tidak sesuai jalur gede. Iya, betul, Lista. Pesepeda yang melanggar aturan ini nantinya akan terkena sanksi tilang. Penertiban pesepeda di sepanjang jalur Sudirman Tamrin, Jakarta dilakukan di Lantas Polda Metro Jaya. Razia digelar untuk memastikan pesepeda menggunakan jalur yang sudah disediakan. Pesepeda yang melanggar akan ditegur dan diberikan sanksi. Penegakan hukum ini dengan represif adalah upaya terakhir dari kami. Ada upaya-upaya sebelumnya, yaitu upaya preemptif dan preventif. Upaya preemptif edukasi sudah dilakukan. Alhamdulillah masyarakat sudah paham dan sudah mengetahui bahwa bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor, manakala sudah disiapkan jalur khusus, wajib hukumnya untuk masuk ke dalam jalur khusus tersebut. Dalam Undang-Undang LLAJ Pasal 299 disebut pesepeda dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika jalurnya sudah disediakan. Jika melanggar akan dipidana kurungan 15 hari atau denda Rp100.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, lalu seperti apa suasana bersepeda di kawasan Sudirman Tamrin ini yang hari Sabtu ini biasanya pesepeda ini lagi kenceng-kencengnya karena besok biasanya recovery ride gitu ya. Nah, Recovery ride. seperti apa di sana kita sudah ada rekan kami Lika Apriliani yang saat ini sedang berada di kawasan Senayan, Jakarta. Iya, Lika, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah banyak pesepeda begitu yang melintas di kawasan ini dan apakah sudah pukul 5 pagi ini sudah diramaikan oleh para pesepeda maupun khususnya para sepeda road bike dengan rombongan mereka yang ingin melakukan touring di kawasan sekitar Senayan Sudirman Tamrin ini. Dan juga dari peraturan pemerintah Pemprov DKI Jakarta di mana adanya pembatasan jam dari para pesepeda ini dari pukul 5 pagi sampai pukul 6:30 pagi, di mana road bike ini diperbolehkan untuk melakukan berkendara di luar jalur yang telah disesuaikan. Dan adapun jika mereka melintasi di luar jalur ini setelah jam yang sudah ditentukan akan dilakukan sanksi. Dan menurut di Lantas Polda Metro Jaya, di mana sanksi ini masih ditinjau, ada 2 tahapan sanksi, yaitu himbauan dan juga penilangan. Dan penilangan ini sendiri masih dikaji ulang apakah hanya kartu identitas saja yang disita ataupun sepeda mereka yang disita. Dan tentunya dari wawancara kami dengan para pesepeda ini sendiri, mereka tidak setuju akan adanya proses penilangan sendiri apabila sepeda mereka akan ditahan oleh pihak Dirlantas maupun kepolisian ini sendiri. Dan jika kita melihat secara hukum ini, bahwa dari pasal Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 di pasal 229 menyatakan bahwa pengendara selain motor dilarang untuk menggunakan kendaraan lain atau keluar dari jalur yang telah disesuaikan. Dan dengan sanksi 14 hari kurungan penjara dengan denda maksimal Rp100.000. Dan tentunya Pemprov DKI Jakarta ini masih harus mengkaji ulang atas peraturan tersebut, di mana khususnya di bidang keamanan bagi para pengendara sepeda motor maupun kendaraan lainnya seperti motor maupun mobil. Gede dan juga Arlisa kembali ke studio. Ini saat lagi kan kita memasuki pukul 6.30 di mana pembatasan ini mulai diberlakukan ya. Para pengguna road bike dipaksa untuk masuk ke jalur sepeda ini. Apakah nantinya ini para pengguna road bike juga akan mematuhi itu atau nantinya kalaupun lewat dari jam itu mereka tetap berada di jalur yang tidak semestinya? Apakah ada sanksi tilang hari ini?
Ya, menurut pantauan kami di kawasan Senayan ini sendiri belum ada pengawasan dari Dilantas ataupun polisi yang melakukan penilangan jika para road bike ini keluar dari jalurnya pada lebih dari jam yang telah ditentukan. Gada dan juga Alisa. Ya, Lika, lantas dari pemantauan Anda, apakah sudah ada petugas yang sudah mulai bersiap-siap nih untuk penerapan sanksi teguran ataupun sanksi tilang pada pesepeda nanti? Ya, Alisa, menurut pantauan kami sepanjang kawasan Senayan sejak pukul 5 pagi maupun saat ini, sejak pukul Senayan maupun Sudirman Tamrin, masih belum adanya petugas yang mengawasi di titik-titik jalur sepeda atau di lantas yang mengawasi di titik jalur sepeda untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dari road bike ini sendiri. Dan juga Arista. Iya, baik, terima kasih Lika atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Iya, semoga saja ini menjadi langkah awal yang baik gitu supaya kita yang pengguna di jalan baik pesepeda maupun pengguna alat transportasi lain bisa berjalan dengan lancar begitu ya, Lisa, tertib lalu lintas tertib lalu lintas. Tapi untuk sosialisasinya ini sepertinya juga masih banyak yang belum mengetahui ini pesepeda. Kalau misalkan dari Gede sendiri sebagai salah satu pesepeda di Jakarta sudah tahu ini peraturannya? Sudah tahu, tapi saya selalu berada di kiri karena nggak mungkin saya di kanan karena kurang kenceng, Lisa. Kurang kenceng. Sepedanya bukan ini ya, bukan yang road bike ya. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini tak terima mobilnya diderek, seorang pengendara ribut dengan petugas suku dinas perhubungan DKI Jakarta. Iya, Lista, meski terbukti melanggar, pengemudi ini berdalih parkir sejenak untuk istirahat. Inilah aksi protes pengemudi yang tak terima mobilnya terjaring razia parkir liar oleh petugas di Jalan Perwira Senen, Jakarta Pusat siang tadi. Meski sempat bersih tegang, akhirnya pengemudi pasrah kendaraannya diderek petugas suku dinas perhubungan karena melanggar aturan. Dirinya berdalih baru saja parkir di bahu jalan karena ingin beristirahat. Sementara dua mobil lainnya yang kedapatan parkir di bahu jalan di kawasan Senen pun ikut diderek oleh petugas. Seluruh kendaraan yang terjaring selanjutnya dibawa ke Irti Monas untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda maksimal sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang aparat sipil negara ditemukan meninggal dunia di sepeda motor. Kami masih akan kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.